Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Nur Amanah, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Prodi Manajemen. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu UMKM yang saya kunjungi, yaitu UMKM Seblak yang bernama Seblak Tasya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai aspek SDM dari Seblak Tasya ini. Nah, pengelolaan sumber daya manusia pada Seblak Tasya ini menurut saya itu dari aspek SDM-nya itu dia telah melakukan rekrutmen dan seleksi secara selektif dan secara benar-benar serius, karena kan dia punya ciri khas sendiri, dari Seblak itu punya ciri khas sendiri dari rasa serta beberapa aspeknya gitu kan. Nah, Seblak Tasya ini telah melakukannya dengan memastikan bahwa mereka merekrut karyawan dengan keterampilan dan bakat yang sudah disesuaikan, seperti dia sudah melakukan penyeleksian dari segi juru masak. Jadi dia memiliki 3 orang karyawan dari bagian yang masak, lalu bagian pelayanan serta bagian administrasi. Nah, dia tuh udah melakukan seleksi dari si juru masak atau kokinya, jadi menyesuaikan dengan resep yang mereka miliki. Dan dari segi pelayanan, dari karyawan yang bagian pelayanan pun sudah diseleksi dan sudah direkrut dengan baik, bagaimana menyesuaikan dengan usahanya, kayak pelayanannya harus baik, harus ramah, dan untuk bagian administrasi juga mereka sudah melakukannya. Mereka tuh diajarkan untuk bisa mengelola keuangan, dari menjaga kasir, lalu intinya bagian pembayaran ya, seperti itu. Dan untuk bagian yang beli bahan-bahan itu hanya bagian atau yang dilakukan oleh pengelolanya saja, tidak karyawannya hanya bagian untuk melayani pembayaran saja, seperti itu. Terus mereka juga diberi pelatihan dan pengembangan ya, seperti contohnya mungkin mereka diberikan pelatihan selama beberapa hari untuk benar-benar menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh pengelolanya, seperti itu. Apalagi bagian masak, karena kan seblak itu sangat identik rasanya ya, jadi beda tangan mungkin bisa saja beda rasa dan beda hasil, tetapi si juru masak ini benar-benar diajari dan dilatih dengan sungguh-sungguh sampai dia benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengelolanya. Begitupun dengan bagian pelayanan serta bagian administrasi atau bagian kasir. Untuk manajemen kinerjanya, nah dia tuh sering melakukan evaluasi, pasti harus selalu melakukan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan dilakukan pengembangan. Sistem manajemen kinerja itu cukup menghargai bagi karyawannya ya, yang berkinerja baik. Nah, sehingga kan hal tersebut juga bisa mendorong dan memotivasi karyawannya untuk terus bekerja dengan baik, seperti itu. Menurut pandangan saya juga hal tersebut sangat wajib dilakukan oleh UMKM lain. Nah, untuk lingkungan kerjanya, mereka mendukung lingkungan kerja yang positif dan saling mendukung dengan sesama rekan kerja, di mana karyawannya itu merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi, menurut pandangan saya. Karena Seblak Tasya ini menurut saya pelayanannya juga tuh sangat ramah, sangat bagus, sangat baik gitu kan, menurut saya. Terus hal tersebut juga kan mungkin hal tersebut juga
terpicu karena karyawan ini merasa puas, merasa dihargai oleh orang lain atau oleh sesama rekan kerja, seperti itu. Terus untuk sistem administrasi kepegawaiannya juga baik, termasuk dari data karyawannya, dari gaji atau pengupahan, dari absensi, dan untuk fasilitas sih menurut saya masih biasa aja ya, karena kan ini seblak yang maksudnya istilahnya ruko-ruko gitu, paling cuman ada dari toilet kayak gitu mungkin ya, dan tempat sholat aja sih menurut saya. Berikutnya ada aspek produksi. Menurut pandangan saya, UMKM seblak Tasya ini, dia tuh kan memiliki beberapa proses produksi dalam pembuatan seblaknya. Pertama dari persiapan bahan, dari segi pemilihan bahan baku, seperti contohnya bahan utama itu kan kayak kencur ya, terus ada kerupuk, bumbu dapur seperti kencur tadi, dan bahan tambahan lainnya. Seblak sekarang kan, seblak Tasya ini menurut pandangan saya tuh banyak banget bahannya, dari toppingannya itu banyak banget, bahkan jenis kerupuknya aja banyak banget. Dan untuk pilihan menu juga ada sih yang udah, maksudnya seblak Tasya ini kan sistemnya kayak prasmanan ya, kita ambil satu-satu yang kita mau, dan itu pasti kan harus persiapan bahannya juga harus banyak kalau sistem prasmanan tersebut. Tapi dia juga ada sih kayak langsung menu gitu, kita bisa milih untuk seblaknya pakai topping apa, itu ada juga seperti itu. Dan untuk pengolahannya ya, dia tuh menurut saya dari segi yang saya tahu dan saya lihat dan serta saya tanya, dia tuh ya pasti bumbunya tuh kan dihaluskan dulu, terus juga dia merebus bahan atau menumisnya seperti itu, lalu memasak kuahnya hingga matang. Terus untuk penyajiannya, dia biasanya bisa makan di tempat atau take away, atau dibungkus atau dibawa pulang kayak gitu. Untuk makan di tempat juga menurut saya tuh tempatnya luas dan nyaman, ada yang di dalam dan ada yang di depannya kayak gitu, seperti itu. Dia juga penyajiannya cukup baik ya, istilahnya gitu. Untuk manajemen biayanya, menurut pandangan saya tuh dia dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead itu sangat baik perinciannya ya. Dari biaya bahan baku, dia untuk biaya membeli bahan kerupuk, bumbu, dan lain-lainnya juga terinci dan tercatat. Terus juga untuk biaya tenaga kerjanya, gaji atau upah untuk karyawan yang terlibat dalam produksi, karena dia tuh memiliki 3 karyawan sih yang saya tahu. Terus selain itu untuk biaya overheadnya juga seperti listrik, gas yang digunakan selama proses memasak ya, dan itu udah diperincikan. Terus untuk peralatannya kan banyak tuh peralatannya kan, seperti harus ada kompor, wajannya, terus ada untuk alat untuk menghaluskan bumbu, dan peralatan penyajiannya seperti mangkuk, sendok, dan apalagi dia itu kan prasmanan ya, yang dimana banyak tempat-tempat atau kontainer-kontainer tempat dimana untuk menaruh topping-topping seblak tersebut, seperti itu. Nah, untuk inovasi produknya itu, yaitu salah satunya itu dia menambah banyak topping, banyak banget toppingnya, karena kan dia sistemnya prasmanan, toppingnya banyak, bahkan bukan cuma hanya per kerupuk-kerupukan, tapi dia juga ada seperti
melakukan inovasi seperti tambahnya frozen food atau makanan olahan dari ikan, udang, segala macam itu. Terus juga dia banyak kayak bahan-bahan kering ya, seperti kayak batagor kering. Terus juga ada mie juga, ada jamur-jamuran juga, seperti itu. Kan itu juga merupakan inovasi produknya ya menurut saya, untuk menarik minat banyak konsumen, pelanggan, seperti itu. Dari segi produksinya juga menurut saya udah cukup baik untuk kalangan UMKM, karena kan rata-rata biasanya UMKM itu kan sistem produksinya juga ada yang belum cukup baik, yang perlu dibenahi lagi. Tapi untuk Seblak Tasya juga udah cukup baik, tapi mungkin bisa untuk lebih dibenahi dan diperbaiki lagi untuk keberlangsungan usahanya, seperti itu. Banget ya untuk mengelola atau mengontrol biaya dan memaksimalkan keuntungan serta membuat keputusan bisnis yang jauh lebih baik lagi. Untuk Seblak Tasya dari segi dari segi pencatatan keuangannya masih melakukan pencatatan keuangan secara sederhana atau secara manual dengan dicatat di buku kayak gitu kan, seperti untuk laporan pemasukannya, pengeluarannya, tanpa menyusun laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, tapi kan hal ini menurut saya kan bisa saja mengakibatkan pemilik tidak memiliki gambaran jelas mengenai keuntungan dan kerugian usahanya, karena kan hanya secara manual saja ya. Hal tersebut tuh memicu misalnya ketinggalannya suatu pengeluaran seperti itu, karena kan secara manual hanya diingat-ingat saja, seperti itu. Untuk mungkin bisa diperbaiki lagi untuk bisa menyesuaikan dengan standar akuntansi keuangan. Cuman menurut saya mereka mungkin belum bisa atau belum terlalu mampu untuk mengelolanya, seperti itu. Terus untuk penyusunan laporan keuangannya itu menurut saya belum, mungkin sudah ada dari laporan laba rugi, posisi keuangan, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangannya. Karena kan tadi secara manual ya, hanya ditulis misalnya kayak pendapatannya dan beban selama periode dari per tahun, per bulan atau bahkan per tahunnya, labanya dan laba atau ruginya. Terus untuk menggambarkan aset, liabilitas, dan ekuitas pada titik waktu tertentu juga menurut saya belum cukup baik ya, karena itu tadi dia hanya menggunakan sistem manual yang belum sangat terperinci banget. Untuk perubahan modal selama periode tertentu juga belum ada, karena modalnya hanya yaitu satu modal, dan mungkin kalau dia menambah inovasi produk baru, modalnya juga akan bertambah. Tapi karena dia dari produknya masih sama, maksudnya dari tadi si topping sebenarnya sama, jadi mungkin modalnya juga masih sama, seperti itu. Untuk catatan atas laporan keuangannya sudah dilakukan secara manual, dan untuk analisis biaya dan profitabilitas mereka melakukan analisis terhadap pemasukan dan pengeluaran untuk memastikan bahwa mereka dapat menutupi biaya operasional dan mendapatkan laba sesuai yang mereka harapkan. Untuk pengelolaan modal kerjanya itu, Seblak Tasya ini menurut saya memiliki cukup modal untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan menutupi biaya operasional lainnya. Karena yang dari saya lihat itu Seblak Tasya ini ketika saya kunjungi juga cukup ramai pembeli, jadi silih datang berganti, seperti itu. Jadi bisa saja hal tersebut juga bisa menutupi atau bisa mencukupkan modal atau bahkan lebih untuk
pembelian bahan baku, untuk pembayaran gaji karyawannya, dan dapat menutupi biaya operasional lainnya. Nah, terkadang kan UMKM tuh sangat hal atau tantangan bagi UMKM itu biasanya itu keterbatasan modal untuk menjalankan operasional sehari-hari. Itu sering banget saya dengar kayak dia berhenti karena keterbatasan modal untuk biaya operasional sehari-hari. Untuk aspek teknologinya dalam Seblak Tasya ini, dia tuh sudah melakukan inovasi atau sudah mengikuti perkembangan era digital ya. Untuk aspek teknologinya, Seblak Tasya ini sudah melakukan inovasi dan mengikuti era digital. Seperti dia telah melakukan digital marketing, seperti memanfaatkan digital marketing untuk memperluas jangkauan pasar, seperti dia melakukan promosi di Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp untuk dapat mempromosikan secara efisien dan efektif. Misal dia sudah membuat kayak konten di akun TikTok dan Instagramnya untuk mengikuti untuk mempromosikan usahanya, sehingga orang-orang tahu nih ada Seblak Tasya dan rasanya enak seperti itu, dan lokasinya juga cukup strategis. Untuk inovasi produk, Seblak Tasya juga tadi sudah saya bahas, dia sudah memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan riset pasar dan memahami tren yang lagi diminati oleh konsumen. Dan dia kan sudah melakukan pengembangan resep serta penambahan topping yang menarik bagi pelanggan. Dan untuk dari segi penjualan, dia dari e-commerce dan penjualan online, dia sudah menggunakan internet dan memanfaatkan platform e-commerce untuk menjual produk mereka secara online. Nah, mereka juga sudah menjual lewat GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood seperti itu. Jadi hal tersebut juga misalnya yang tempatnya jauh, tapi mereka tahu dari Instagram, dari TikTok bisa membeli lewat aplikasi tersebut, dan hal itu juga merupakan salah satu aspek teknologi yang menurut saya itu penting banget untuk dilakukan oleh UMKM seperti itu, dan bisa juga memperluas jangkauan pasar atas keterbatasan lokasi tadi. Dan untuk pelatihan menurut saya untuk mendukung penerapan teknologinya kan, Seblak Tasya ini tadi kan pakai teknologi digital dan pemasaran online. Nah, menurut saya tuh dia sudah cukup bagus untuk melakukan hal tersebut dan cukup berlatih serta belajar untuk melakukan aspek teknologi dengan penjualan secara e-commerce tersebut. Jadi Seblak Tasya ini sudah melakukan aspek teknologi dengan baik, memanfaatkan teknologi dan era digital dengan sangat baik, dengan memanfaatkan e-commerce dan platform digital lainnya. Untuk aspek teknologi dari Seblak Tasya ini, mereka juga sudah melakukan pengupdatean dalam pembayaran, yaitu mereka bisa membayar dengan via kris atau transfer antar bank seperti itu. Hal itu juga menurut saya sudah menjadi satu hal yang sangat penting untuk UMKM, karena Seblak Tasya ini juga udah memikirkan atau udah mengikuti era digital. Dengan kan sekarang rata-rata tuh biasanya Gen Z ya, atau generasi sekarang tuh biasanya jarang banget untuk punya cash untuk beli makan gitu. Jadi Seblak Tasya ini juga memudahkan para orang-orang yang
cashless seperti itu, dan menjadi inovasi teknologi yang baik untuk seblak Tasya dan perlu dicontoh untuk UMKM lain gitu, agar tidak ketinggalan zaman dan ketinggalan era digital. Seperti itu. Dia juga menurut saya sudah melakukan pelatihan bagi karyawannya untuk kemajuan teknologi. Kayak contoh pembayaran krisnya itu kan kita harus melihat dia sudah masuk atau enggak. Terkadang ada orang yang iseng, dia bilangnya udah bayar, ternyata belum bayar, dia pakai bukti pembayaran yang lain tapi dia bilangnya sudah bayar. Jadi seblak Tasya ini juga sudah melakukan, menurut saya sudah melakukan kayak pelatihan teknologi untuk karyawannya, jadi mereka bisa tahu kira-kira si pelanggan ini tuh udah bayar atau belum karena dia via kris atau transfer bank. Seperti itu, dengan contoh cara memfotokan buktinya ketika ada customer yang beli, seperti itu ya, maksudnya sudah membayar, seperti itu. Berikutnya yaitu aspek manajemen resiko. Nah, perlu banget untuk UMKM itu untuk dapat mengidentifikasi manajemen resikonya, karena kalau tidak dia akan kalah dengan pesaing lainnya. Nah, untuk seblak Tasya ini mereka sudah melakukan manajemen atau mengidentifikasi manajemen resikonya, seperti dari resiko pasar, karena kan banyaknya fluktuasi permintaan dan persaingan di pasar kuliner, kayak perubahan selera konsumen atau munculnya pesaing baru yang dapat mempengaruhi penjualan. Nah, dari selera konsumen ini kan enggak setiap saat, setiap hari itu para konsumen atau pelanggan itu membeli seblak Tasya kan, pasti dia itu akan membeli ke tempat lain. Nah, hal itu sudah diidentifikasi oleh seblak Tasya, makanya mereka memiliki ciri khas yang berbeda, seperti itu. Dan juga untuk pesaing baru, mereka sudah, menurut saya mereka juga sudah mengidentifikasi dan mengetahuinya, karena kan mereka juga penjual seblak yang istilahnya sama kayak seblak lain gitu kan. Seblak lain juga udah melakukan inovasi yang lain juga, inovasi terbaru juga, seperti itu. Untuk resiko operasionalnya kan itu meliputi dari proses produksi seperti keterlambatan datangnya bahan baku, kerusakan peralatan masak, atau kesalahan dari segi penyajian. Seringkali seblak prasmanan ini tuh melakukan kesalahan penyajian, ya kan, karena kan banyak yang beli dan dia tuh sistemnya tuh kayak tulis pakai satu lembar kertas kecil, kayak kita bisa milih levelnya, nama kita nulis identitas kita, namanya siapa yang beli, terus levelnya segala macam. Dan dari seblak Tasya ini tuh menurut saya sudah melakukan hal tersebut dengan baik, karena kan itu udah ada namanya ya. Ketika dia beli tuh dia selain diantar, mereka juga sistem manggil gitu loh, kayak atas nama ini, kayak gitu. Nah, nanti kan yang beli bisa angkat tangan kayak gitu. Dan untuk pengiriman bahan baku juga menjadi resiko yang cukup rumit, cukup buruk, cukup rumit ya bagi seblak Tasya ini, karena kan dia toppingnya banyak, terus juga istilahnya kayak jenisnya gitu kan banyak, kayak ada jamur-jamuran, terus ada jenis kerupuk dan segala macam lainnya, juga ada frozen food, persiput-siputan, seperti itu kan. Ketika gak ada atau ketika hilangnya satu bahan baku aja, itu bisa memicu pengurangan penjualan, karena kan yang tadinya si pembeli A misal mau pakai kerupuk X misalnya, nah ternyata si kerupuk X nya itu nggak ada karena yaitu pengiriman bahan bakunya tuh lambat atau nggak ada gitu kan, tidak ada stoknya, sehingga kan oh yaudah nggak jadinya cuman pakai ini aja
kayak gitu kan, yang harusnya harganya jadi 20.000 jadi cuma 15.000, berkurang 5.000, dan itu juga bisa mempengaruhi penjualan. Nah, menurut saya untuk seblak Tasya ini mereka sudah mempertimbangkannya seperti apa, dan pastinya mereka juga sudah sudah mempersiapkan bahan bakunya seperti itu, untuk tidak adanya itu tadi resiko pengurangan bahan baku. Dan untuk sumber dayanya, resiko sumber daya manusianya itu misalnya ketersediaan tenaga kerja terkait keterampilannya, karena kan ini seblak dan pastinya agak sangat picky ya untuk memilih ahli juru masak kayak gitu kan. Nah, biasanya juga dia yang masak itu ownernya juga suka ikut masak seperti itu, karena ketika bukan pemiliknya yang masak terus yang masaknya karyawan itu rasanya agak beda, jadi itu juga bisa menjadi resiko. Cuman seblak Tasya sudah melakukan aspek resiko manajemen resikonya itu dari kualitas produk yang baik dan loyalitas pelanggannya. Seblak Tasya juga udah mempertimbangkan dengan kualitas produk yang baik untuk dikonsumsi para pelanggannya. Terus untuk kelemahannya juga dia memiliki keterbatasan modal dan kurangnya pengetahuan tentang manajemen risiko yang lebih gitu. Selain dari yang saya jelaskan tadi, untuk peluangnya menurut saya cukup luas juga, karena kan tren makanan pedas yang sedang populer tuh di kalangan konsumen, apalagi para cewek-cewek yang suka makanan pedas juga cukup banyak banget minatnya dan peluangnya yang dimiliki seperti itu. Untuk ancamannya ya pasti ada pesaing dari seblak Tasya ini tuh banyak, karena kan di satu tempat itu yang saya kunjungi tuh ada beberapa juga yang jual seblak kayak gitu kan, bahkan gak jauh dari tempat Tasya ini jualan gitu, Tasya seblak ini jualan seperti itu. Cuman karena itu lagi dari ciri khas dan segi kualitas, pastinya konsumen juga gak akan berpaling dan gak akan beli ke tempat lain seperti itu. Selain itu juga kalau resikonya yang terlalu tinggi juga mereka akan berpikir berkali-kali untuk agar bisa mempertahankan penjualannya seperti itu. Jika lokasinya atau tempatnya yang kurang strategis juga kan bisa aja menjadi peluang besar kerugian yang akan mereka dapatkan kayak gitu. Cuman karena seblak Tasya ini menurut saya dari segi lokasinya yang cukup strategis ya, karena banyak, maksudnya rata-rata tuh di situ juga banyak kuliner-kuliner lain, dan dia juga menempatkan di posisi yang menurut saya udah baik, dan dia mengurangi resiko akan misalnya kerugian akan gak laku seperti itu. Dan dia mungkin dari aspek manajemen resikonya itu dari pencarian beberapa bahan baku kali ya, kayak nggak cuman bergantung pada satu sumber aja, karena kan ketika kita cuman satu sumber aja, misal dari sumber tersebut tidak ada, kitanya juga bisa kelabakan, bisa kayak kita harus cari kemana lagi. Nah, seblak Tasya ini aspek resikonya dari pemasok itu dia memiliki lebih dari satu pemasok, jadi ketika pemasok pertama tidak ada, dia masih ada pemasok kedua, dan pastinya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Untuk dari aspek manajemen risiko dari pelatihan karyawannya juga
mereka memberikan pelatihan kepada karyawannya yang lebih kompeten dalam menjalankan tugas dan memahami prosedur keamanan kerja serta kesehatan dan kenyamanan konsumen juga pastinya. Untuk monitoring dan evaluasi, untuk monitoring dan evaluasi ini mereka juga sering melakukan pemantauan karena yang punya juga suka ke kedai ya, biasanya setiap weekend kayak gitu, dan pastinya juga suka memantau kan keadaan serta mengevaluasi secara berkala tentang kondisi pasar dan kinerja operasional untuk mengidentifikasi potensi resiko baru yang akan mereka hadapi gitu. Cuman untuk seblak Tasya ini sendiri mungkin dari segi menurut saya ya, untuk pemantauan rutin mungkin dilakukan, cuman karena dia kan cabangnya banyak ya, ada beberapa cabang, mungkin nggak setiap saat gitu kan untuk dilakukannya pemantauan secara rutin, dan pengevaluasian pastinya sudah dilakukan karena itu tadi agar mereka bisa menghadapi resiko dan tantangan baru. Dan mereka juga melakukan umpan balik dari pelanggan, jadi mereka kayak ada sistem feedback dari pelanggan, kayak apa nih yang perlu dibenahi, kayak misalnya rasanya kurang atau tempatnya kurang bersih, pelayanannya kurang baik, seperti itu. Tapi menurut saya mereka belum melakukan hal tersebut karena melihat rating di Google ya, itu ratingnya sangat buruk mengenai pelayanan seperti itu. Mungkin bisa diperbaiki lagi agar pelanggan tidak kecewa dengan pelayanannya, meskipun rasanya enak, tapi kalau pelayanannya buruk, pelanggan enggan untuk membeli lagi. Untuk kerja sama dengan pihak lain, Tasya tidak melakukannya karena mereka mungkin lebih ingin mendirikan sendiri gitu UMKM yang mereka lakukan. Jadi dengan manajemen resiko ini, UMKM seblak Tasya ini itu sangat penting untuk memastikan keberlangsungannya usaha di tengah-tengah tantangan yang ada pada era sekarang ini. Nah, mereka melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, serta melakukan mitigasi terhadap hal-hal lain untuk meningkatkan dan bertahannya usaha terhadap berbagai risiko yang mungkin akan terjadi. Cukup sekian video yang saya dapat sampaikan mengenai UMKM seblak Tasya ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan kata dan kekurangan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.